Ketemu lagi sama saya Lutfi Starsen Audiobook. Hari ini kita kedatangan Honda Civic FD. Mau tahu apa aja yang kita kerjakan di Civic FD ini? Sebelum saya lanjutkan videonya, kalian subscribe dulu di channel Starsen Audiobook. Jadi Civic FD ini datang ke bengkel dalam keadaan sudah dikasih peredam, dan peredamnya bukan kerjaan dari kita. Dan setelah kita cek, peredamnya itu ada di bagian kolong ban serepnya ya, atau di rumah ban serepnya, bagian lantai, bagian pintu-pintu, sama bagian plafon. Tapi ternyata masih ada keluhan. Keluhannya itu suaranya tembus ke dalam kabin. Aneh kan? Padahal sudah dikasih peredam, tapi masih tembus suaranya ke dalam kabin. Setelah kita cek, ternyata ada beberapa bagian yang miss atau lewat nggak dikasih peredam, dan itu bagian yang cukup fatal, yaitu di bagian tepung belakang, di bagian tepung sisi depan, sama di bagian fender depan. Terutama di bagian bagasi, untuk penumpang bagian belakang ini suaranya tembus banget. Padahal sudah ada peredamnya sebelumnya, yaitu peredam rubber batil juga di bagian bagasi di kolong ban serepnya ini ya. Cuman di bagian penumpang belakang suaranya tembus banget. Ternyata setelah kita cek, itu di bagian tepung-tepung itu kosong, nggak ada peredamnya. Harusnya ini dikasih peredam full. Nggak masalah, ini mau kita gas lagi, kita sempurnakan lagi. Jadi peredam yang sudah ada nggak kita lepas, tapi kita sempurnakan lagi, kita rapikan lagi, biar jadi makin kedap mobilnya. Ini dia kondisi bagasi Civic Batman setelah kita bongkar. Ini sudah dikasih peredam di bagian lantai sama tutup ban serepnya ya, di bagian kubah ban serepnya. Tapi kenapa masih tembus? Suara di kabin itu masih kedengeran banget. Ternyata ini dia. Ini belum dikasih peredam sama sekali. Kita nggak menyalahkan, nggak masalah. Ini pengerjaan dari manapun kita nggak masalah. Sekarang tugas kita ini mau kita kasih full lagi. Karena memang seharusnya kalau sedan itu memakan lembar lebih banyak. Karena di sini sampai di bagian dalam sini harus dikasih full juga peredam. Jadi benar-benar bisa nge-reduce dari road noise sehingga di dalam kabin bisa lebih kedap. Bahan sebelumnya yang terpasang entah dari bengkel mana juga steel. Dan kita sekarang juga menggunakan bahan steel juga, sama bahannya. Tapi cara pemasangannya mau kita perbaiki lagi. Jadi ada beberapa bagian yang pemasangannya itu nggak lembaran, tapi sisa-sisa peredam ditempel-tempel. Sebagai contoh kalian lihat ya. Nih, ini bolong, kayak gini bolong. Nggak masalah, nanti kita perbaiki, kita tambel lagi. Terus yang kosong kita isi dengan peredam sehingga sesuai dengan standar pengerjaan kita. Kemarin juga ada kejadian sedikit lucu. Bukan sedikit lucu, cuman kalau buat saya ya mungkin karena banyak orang yang masih awam dengan dunia peredam. Ada orang nanya ke saya perbandingan antara berbagai merek peredam rubber batil. Saya bilang rubber batil bukan aspal ya. Sebagai contoh mereknya Steel, ada merek Jacaranda, ada merek Otomet, ada merek Noisekill, bla 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 bla, banyak. Mereka itu bingung perbandingannya bagus mana, sampai ke detil milih berapa milimeter ukurannya, berapa sentimeter dimensinya. Sekarang gini, saya kasih tahu aja. Ini contoh banget loh ini. Udah dikasih peredam, tapi maaf ngomong, pemasangannya kurang bener. Hasilnya suara tembus. Jadi pemasangan peredam itu kembali ke SDM yang masangnya. Kalau kita bener-bener rapet, bener-bener rajin masangnya, walaupun pakai merek biasa, itu suaranya juga jauh lebih kedap daripada kita pemasangan dengan merek yang branded tapi masangnya asal-asalan karena menghemat dana, ataupun yang masang bekas potongan ditempel-tempel, itu hasilnya kurang efektif. Jadi kalau menurut saya, yang masih bingung tentang dunia peredam itu kembali ke SDM yang masang. Peredam tidak sekedar asal tempel. Semua orang bisa masang peredam, gampang, tinggal ini dilepas, ditempel ke plat mobil. Nggak segampang itu. Ini harus ada perhitungannya. Dari pertama, kita harus ngebagi rata.
antara sisi kiri sama sisi kanan. Jangan sampai terlalu berat di kiri, jangan sampai terlalu berat di kanan. Jadi kita harus ngebuat mobil itu seimbang. Yang kedua, kita harus menghitung jumlah lembarannya. Antara setengah mobil ke depan, setengah mobil ke depan. Itu juga harus balance. Yang ketiga, pola pemasangannya. Kayak begini ya. Anggaplah ini mau dikasih peredam. Jangan sisa peredam ditempel, tempel. Nanti beratnya nggak rata. Yang benar, satu lembar dipotong-potong, disesuaikan dengan dimensinya. Bidang yang mau kita tempel, kita baru kasihkan, kita ratakan. Jadi beratnya, bobotnya itu terbagi rata. Ingat, pemasangan peredam itu tidak sekedar asal tempel. Hasilnya nanti kayak begini kalau asal tempel. Yang ada sudah keluar uang, tapi suaranya masih tembus. Ada lagi kejadian lucu yang nanya ke saya. Unik ini pertanyaannya. Dia nggak mau kasih peredam karena takut berat mobilnya bertambah. Ya ampun. Gini loh logikanya. Kalau bertambahnya bobot itu cuman 1 galon aqua sampai dengan 35 kilo, itu nggak signifikan di mobil. Ya kalian juga harus berpikirnya begini, harus ada yang dikorbankan sedikit. Dalam artian, kalau pengen mobilnya kedap, tentu harus ada penambahan bobot. Walaupun dengan rubber batil, ini adalah benda. Benda juga memiliki bobot ya. Kalau ini kurang lebih ya, kita pasang 40 lembar. Ya jelas di mobil akan ada pertambahan bobot. Tapi kan saya berulang kali ngomong, itu tidak signifikan. Masa sih bertambah 1 galon aqua, kalian berpikirnya sampai ke arah bensinnya berapa segala macem. Ya jangan terlalu kayak begitu. Kalau memang nggak mau mobilnya bertambah berat, ya nggak usah dikasih peredam. Saya tuh kemarin tuh lucu soalnya, ada yang bertanya sama saya, nanti bobotnya nambah berapa. Ya saya jawabnya gimana? Saya sudah jawab dengan kemampuan, sebatas kemampuan saya berdasarkan pengalaman pemasangan kita. Dan pemasangan kita bukan cuma 1-2 mobil, kita ratusan masang mobil. Nggak pernah ada yang komplain. Tapi ada yang pertanyaannya cukup bikin saya ketawa kadang. Saya tidak menghina, wajar lah karena orang belum paham. Kalau pengen mobilnya kedap, ya tentu harus ada bertambahnya bobot sedikit. Tapi kan itu sama bensin juga tidak berpengaruh. Dan kita, distribusi bobot pembagiannya itu tergantung skill pemasangan kita. Distribusi bobot dalam pemasangan itu penting banget. Jadi jangan sampai ya anggap mobil. Bayangin kita berdiri di belakang mobil ya, di luar mobil nih. Setengah mobil kita isi kurang lebih 20 lembar, setengah mobil kita isi 15 lembar. Ya jelas bobotnya beda nanti. Pembagian berat peredam itu harus benar-benar rata. Jadi antara sisi kiri dengan sisi kanan, sisi depan dengan sisi belakang, dan sisi bagian tengah itu harus benar-benar balance. Jadi nggak sekedar asal pasang. Saya menjawab pertanyaan secara global ya. Ya banyak yang WA saya, japri saya. Kalau memang kepengen mobilnya kedap, tentu harus ada penambahan bobot. Tapi bobotnya juga tidak terlalu signifikan. Itu tidak mengganggu ke konsumsi BBM. Yang kedua, ada lagi yang sempat ngomong, kalau mobilnya mau dijual, peredamnya bisa dilepas apa enggak? Ya nggak mungkin lah kita ngelepas peredam. Udah ditempel, sudah rajin, kita lepasin semuanya. Logikanya begini, apa mungkin? Ini contoh sudah kita kasih peredam ya, udah full. Contohnya kita kasih full peredam, terus kita keletekin, kita pindah ke mobil berikutnya. Ya nggak mungkin bisa nempel lagi, yang ada rusak peredamnya, malah jadi sia-sia. Yang ada kita mindahin sampah. Dalam artian peredam itu sekali pakai. Ya memang itu usianya lifetime, tapi bukan untuk pindah mobil lagi. Beda sama audio. Kalau audio bisa kita pindahkan ke mobil berikutnya, tapi kalau peredam itu nggak bisa. Ya memang itu sebuah konsekuensi. Cuman kan konsekuensi itu bisa didapatkan ya dengan mobil kalian menjadi lebih kedap, mobil kalian jadi lebih senyap, suara kabin jauh lebih hening, lebih enak lah buat kita mengendarai sehari-hari. Terus untuk sebagian lagi ada yang juga bertanya kepada saya, dia nggak mau dikasih peredam di mobilnya, tapi kepengen mobilnya jadi kedap. Tapi gara-gara ngeliat video saya yang di bagian fender depan, hanya berpikiran dikasih peredam di fender depan itu bisa bikin mobilnya kedap. Ya nggak mungkin lah. Dalam artian tuh gini loh,
Kalau dikasih peredam di bagian fender depan, itu sifatnya mengurangi. Makanya saya bilang 100% itu efektif. Efektif dalam artian itu mengurangi suara bising dari ban. Tapi ingat, suara dari samping kiri kanan ya tetap tembus karena belum dikasih peredam. Idealnya itu gimana? Paling tidak 5 pintu, lantai, sama fender depan itu jauh meredius suara dari road noise, jauh bisa ngurangin vibrasi dari suara kiri kanan, dan bisa mengurangi getaran dari plat-plat mobil. Oke, saya sudah jawab beberapa pertanyaan yang japri saya, udah saya jelasin juga. Jadi kalian yang masih ada kebingungan, nggak masalah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu wajar. Karena memang fungsi saya di sini salah satunya juga untuk menjelaskan. Jadi fungsi peredam itu apa, biar kalian nggak salah kaprah. Istilahnya nggak keblondro. Keblondro itu nggak asal beli, nggak asal pasang. Jadi bener-bener kalian bisa make sure, bisa yakin peredam apa yang mau saya pasang di mobil dan bagian-bagian mana saja sesuai dengan keluhan kalian, karena tiap orang itu beda-beda. Yoi, sekarang kita lanjutin pengerjaan di Civic Batman atau Civic FD ini. Saksikan terus video kita. Sekarang kondisi bagasi sudah benar-benar beda banget sama seperti awal mobil datang ke sini. Ini udah benar-benar full rapet-pet sekarang. Kalian bisa lihat mulai dari bagian tepong dalam sampai ke dinding belakang ban serep sampai ke tepong bagian sini sudah benar-benar full peredam. Ini nggak cuman bagian sini aja, tapi di dalam sini juga kita kasih peredam juga, jadi benar-benar nyerap getaran. Terus untuk celah yang paling jarang orang perhatikan, ini di bagian jok belakang ada rongga ban. Ini sudah kita tutup pakai peredam juga, jadi lebih bisa menahan suara, jadi kabinnya jauh lebih kedap. Di bagian tepong belakang atau fender yang sisi dalam kita kasih juga 2 lapis. Jadi biar benar-benar bisa reduce suara. Habis ini tinggal kita rapikan lagi, kita pasang kembali dek-deknya, terus kita lanjut ke pemasangan peredam di fender depan. Jadi tadi pemasangan awal yang bukan pemasangan di sini itu peredam cuman sampai di bagian sini. Ya percuma aja dikasih peredam, suara bakalan tetap tembus karena bagian tepongan dalamnya nggak ada peredam sama sekali. Tapi sekarang sudah kita beresin, ini kita kasih 2 lapis, udah bener empuk banget ini, 2 lapis full sampai setengah dashboard, bagian kiri juga. Oke, sekarang kita lagi proses pemasangan peredam di fender depan. Jadi setelah kita bongkar bannya, kita lepas deknya, kita cuci bersih dulu seperti biasa. Oke, kita lagi proses kosrek-kosrek ya, atau sikat-sikat si kolong dari Civic FD ini. Ini wajib banget kalau mau masang peredam di kolong itu harus kayak begini. Jadi ya resikonya memang kotor, cuman tujuan utamanya apa? Jadi semua fat bersih. Dan ini nggak bisa cuman sekedar pakai deterjen, ini harus pakai deterjen campur degreaser biar benar-benar lepas semua kotoran. Oke, ini kita lagi proses pemasangan peredam di fender depan. Contohnya kayak begini. Jadi ini kan yang menghadap ke dalam ya. Sebenarnya ini posisinya ada di balik tuas rem sama tuas gas. Ini kita kasih peredam dulu. Setelah udah bener-bener kenceng, udah kita roll, baru kita cat hitam. Habis itu deknya juga. Ini kan plastiknya. Kita kasih peredam juga, jadi bisa nahan vibrasinya bener-bener 2 lapis. Dari plastiknya dia ketahan, dari ini juga ketahan, dari dalam pun juga ketahan. Setelah selesai kita pasang peredamnya, terus kita kasih cat hitam sedikit, gunanya untuk nyamarin si peredam ini, jadi nggak kelihatan banget dari luar itu warnanya emas, kan kurang enak dilihat. Kalau gini kan sopan dilihatnya hitam. Jadi kalau orang lagi lihat-lihat kolong mobil nggak kelihatan ada peredam.
Buat menghemat waktu biar cepet kering catnya, ini kita panasin pakai heat gun. Kalian bisa lihat caranya seperti ini. Jadi setelah kita pelok terus kita kasih heat gun dulu biar dia benar-benar kering, matang. Baru setelah itu kita pasang lagi si plastik fendernya. Habis itu kita kencangkan semua pakai baut-bautnya. Baru kita pasang bannya lagi. Setelah dek plastiknya selesai kita pasang, dan ini jadinya seperti ini, sudah benar-benar kembali seperti semula, tapi dia lebih padat. Habis itu tahap terakhir kita pasang bannya. Dan selesai sudah kerjaan kita. Selesai juga kerjaan kita di Civic FD atau Civic Batman ini. Ini pengerjaan dari pagi sampai sore selesai tanpa nginep mobilnya. Untuk tingkat kekedapan kabin setelah kita pasang semuanya total sekitar 50%, jauh lebih kedap daripada sebelumnya. Gimana? Kalian suka dengan karya kita? Kalau kalian suka jangan lupa like, comment, subscribe, dan di-share video ini. Saya Lutfi, sudah kebanyakan ngomong dari tadi. See you next video. Ciao.